Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Pagi, Pak. Semoga semua sehat, walafiat, dan bersemangat pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan satu tema baru di dalam kajian reforma agraria ini, mengenai kebijakan agraria pada masa kolonial, ya. Dan ini penting sekali. Apakah semuanya sudah hadir atau coba kita cek ya? Oh, ya, partisipan ada 30. Oke, kita bisa mulai ya. Yang belum hadir dia bergabung saja nanti dengan kita. Sekali lagi selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas tema hari ini adalah kebijakan agraria dan pelaksanaan dan reform dalam rangka kolonial. Sebetulnya judul ini saya ingin pangkas ya. Saya ingin pangkas menjadi kebijakan agraria di periode kolonial ya, pada masa kolonial. Sebetulnya itu cukup sebetulnya ya. Kalau terlalu panjang membingungkan. Baik, saya sebentar ini. Ini kenapa saya tidak muncul di sini? Kenapa bisa begini caranya? Aneh juga. Sebentar ya. Baik, saudara-saudara, kita mulai saja ya. Jadi tema pada hari ini adalah kebijakan agraria pada masa kolonial, ya, sejelas itu aja. Dan kita akan membahas hal-hal sebagai berikut, ya. Kita lihat di sini, kita lihat aspek sejarahnya dulu ya, aspek agraria dari sejarah penjajahan atau sejarah penjajahan pada aspek agrarianya ya. Kita lihat selayang pandang supaya Anda sedikit banyak paham mengenai garis besarnya ya, atau kerangka besarnya ya, dari masa ke masa supaya itu setidak-tidaknya ada di belakang kepala Anda. Kemudian kita mendalami masa per masa, tetapi dengan sendirinya kita tidak akan sangat detail. Kita akan menekankan apa yang penting merubah kebijakan agraria kolonial. Ya, jadi kita pertama melihat zaman merkantilis, kemudian ke pemerintah kolonial langsung. Seperti Anda pernah belajar di SMA, sistem penjajahan itu dimulai dengan sebetulnya
sistem perdagangan ya yang kemudian menjadi sistem perdagangan yang monopolistis ya oleh Belanda, kemudian menjadi satu sistem yang tidak langsung, penjajahan tidak langsung, memanfaatkan para sistem feodal, ya, bangsawan-bangsawan yang masih mempunyai kuasa di Indonesia, melewati mereka gitu ya. Kemudian menjadi sistem yang langsung, penjajahan langsung ya. Dan itu dimulai dengan masa Perancis, ketika Perancis menduduki atau menguasai Jawa, dan kemudian Inggris, dan kemudian diikuti oleh Belanda. Ya, semuanya sebetulnya sudah Anda pelajari di SMA, tapi kita kemudian khusus menyoroti permasalahan agrariannya. Kemudian kita lebih mendalami masa penjajahan liberal ya, di ujung masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan liberal dan etis ya. Di mana perkebunan itu menjadi fundamen dari ekonomi kolonial Belanda ya. Dan itu penting karena apa? Karena itu langsung disusul oleh masa kemerdekaan, dan kebijakan agraria Belanda tersebut, kolonial tersebut, di akhir masa kolonial mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kebijakan agraria dan kondisi agraria di Indonesia setelah kemerdekaan. Baik, Anda di sini melihat selayang pandang sejarah penjajahan di Indonesia pada aspek agrarianya. Ya, saya akan bahas pendek aja ya, cepat ya. Jadi kalau kita mulai dari sebelah kiri, ya, kita lihat di sini masa penjajahan awal sekali, di mana sebetulnya Belanda juga berbagai beragam negara-negara Barat yang lain ya, bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Ya. Dari perdagangan yang biasa, kemudian itu berkembang menjadi perdagangan monopoli, karena masing-masing kemudian berusaha untuk menguasai itu. Ya. Dan Belanda kemudian berusaha menyingkirkan negara-negara lain seperti Spanyol, Portugis, Inggris ya, dari Kepulauan Indonesia, dan berusaha menguasai perdagangan itu dengan menerapkan monopoli. Dan kalau perlu dengan menerapkan kekerasan juga. Ya. Raja-raja kecil di seluruh Kepulauan Indonesia ini kemudian dipaksa untuk berdagang dengan Belanda. Gitu ya. Tapi Belanda tidak mendirikan satu sistem pemerintahan kolonial, tidak. Ya. Dia hanya berdagang dengan pusatnya di Batavia dan beberapa benteng-benteng gitu ya, tersebar di Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Mereka kemudian memaksa penduduk setempat dan raja-raja setempat untuk berdagang dengan Belanda. Kalau mereka tidak melakukannya, mereka misalnya saja melakukan perdagangan dengan Spanyol ya, atau Portugis atau negara-negara lain, ya, Inggris misalnya, maka mereka kemudian dihukum oleh Belanda, ya, diserang, dibombardir dari laut, gitu ya, seperti begitu. Ya. Atau desa-desa penduduk dibakar, seperti misalnya di daerah Maluku. Ya. Dengan demikian mereka juga mengusir, memerangi pedagang-pedagang lain, memerangi pedagang Spanyol, pedagang Portugis, menghancurkan rumah-rumah dagang negara-negara lain yang ada di Indonesia, ya, yang biasanya dibentengi, gitu. Ada benteng Portugis, benteng Spanyol, benteng Inggris, ya. Semuanya merupakan rumah-rumah dagang, dan itu kemudian dihancurkan oleh Belanda, sehingga Belanda kemudian mendapatkan monopoli. Ya, itu dengan monopoli dan kekuasaan militer itu lama-lama kemudian Belanda menjajah Indonesia. Dan itu berlangsung terus ya, dan Belanda dengan sendirinya itu dilakukan oleh VOC ya, satu
perusahaan multinasional transnasional zaman dulu ya yang sangat berkuasa. Pada saat itu perusahaan-perusahaan seperti itu dimiliki oleh negara-negara lain juga, Inggris punya juga gitu ya. Dan perusahaan tersebut mempunyai militer sendiri. Kapal-kapal dagang mereka itu tidak bisa dibedakan dengan kapal-kapal perang karena membawa militer, membawa senjata meriam-meriam ya. Dan kalau mereka bertemu di laut, yang mereka lakukan adalah berusaha untuk menghancurkan yang lain. Ya. Kalau kapal-kapal dagang Belanda ketemu kapal dagang Spanyol atau Portugis itu, dengan sendirinya mereka berperang dan berusaha menjarah. Jadi pada saat itu antara perdagangan, perompakan laut, ya, dan usaha negara untuk menguasai itu campur baur ya, tidak ada bedanya. Ya, dan kemudian Belanda lama-lama kemudian berkuasa secara tidak langsung ya, terutama di Jawa, ya, konsentrasinya di Jawa pada saat itu karena Jawa penduduknya paling banyak dan menghasilkan merupakan pusat perdagangan juga, perdagangan dari timur dan dari barat dia juga berpusat di Jawa. Ya. Dan Jawa juga berdagang beras dan Belanda pada saat itu memperdagangkan beras juga. Ya. Dan Jawa kemudian dikuasai oleh Belanda secara tidak langsung, ya, dengan bertumpu pada kerajaan-kerajaan yang ada. Ya, mereka ikut campur di dalam menentukan siapa yang menjadi raja dan sebagainya. Ya. Menentukan sistem perdagangan yang berjalan, yang memonopoli perdagangan itu dan sebagainya. Nah, ini berubah sistem kolonial yang tidak langsung ini berubah pada awal abad ke-19 ketika kemudian Indonesia, Nederlands India yang disebut Nederlands India diambil alih ya, oleh Perancis. Karena Perancis di Eropa mengalahkan negara-negara yang lain termasuk Belanda, itu pada zaman itu Napoleon yang berkuasa ya, Napoleon yang terkenal itu. Ya. Dia berkuasa dalam waktu singkat di Eropa setelah revolusi Prancis. Ya. Dan dengan demikian Nederlands India, Indonesia, jajahan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Daendels kemudian ditugaskan untuk memerintah daerah jajahan ex-jajahan Belanda ini. Ya. Dan tugasnya Daendels pada saat itu mempertahankan Indonesia, terutama Jawa, ya, dari kekuatan-kekuatan lain, terutama Inggris. Ya. Tetapi pada saat itu sudah berubah, ya, situasi politik di Eropa juga sudah berubah. Negara sebagai suatu organisasi organisasi yang mengatur satu bangsa itu menjadi jauh lebih modern di Barat. Dia membentuk suatu negara betul-betul, bukan pada seperti zaman-zaman lampau ya, zaman kolonial di mana rajanya memerintah sendiri dengan beberapa penasehat, begitu enggak. Ya. Pada permulaan abad ke-18, permulaan abad ke-19, negara itu sudah tumbuh menjadi satu organisasi yang kompleks dan besar. Dan Perancis di Indonesia, Daendels terutama, berusaha untuk menerapkan sistem pemerintahan itu. Jadi pertama kalinya sistem pemerintahan kolonial itu dimulai oleh Perancis. Dan untuk itu, sistem yang tidak langsung itu berusaha dihapus oleh Daendels. Bagaimana menghapuskannya? Dengan cara kemudian menghapuskan kekuasaan para bangsawan Jawa, ya, karena dia konsentrasi di Jawa pada saat itu. Kekuasaan para bangsawan Jawa itu dihapuskan, dijadikan pegawai negeri pemerintahan kolonial, menjadi orang jajahan, menjadi orang gajian, ya, yang digaji oleh pemerintah kolonial. Walaupun mereka kemudian bukan menjadi kayak pegawai negeri begitu, enggak, ya, mereka tetap saja diberikan penampilan sebagai raja-raja begitu ya, para bupati dengan istana-istana mereka ya di Jawa ya. Itu tetap ya juga bagaimana mereka
memperlihatkan diri, ya, kaum bangsawan ini tetap aja sama seperti dulu. Tetapi bedanya sekarang mereka tidak mempunyai kekuasaan yang otonom dan mereka kemudian digaji. Ya, kalau dulu mereka mendapatkan income mereka dari hasil bumi yang pajak dari penduduk, ya, berupa hasil bumi yang mereka ambil, sebagian juga dari berdagang, ya, ikut dalam perdagangan di Nusantara dengan modal yang mereka miliki. Sekarang mereka dihapus kekuasaannya untuk menarik bagi hasil dari penduduk, ya, dari tanah-tanah kekuasaan kerajaan, ya, itu dihapus dan mereka digaji oleh Belanda. Jadi mulai permulaan abad ke-19 kekuasaan raja-raja Jawa itu sudah habis, nihil, ya. Mereka sudah menjadi bagian dari pemerintah kolonial. Tapi Prancis hanya pendek sekali ada di Indonesia, ya, cuma 3 tahun, dan konsentrasinya adalah mempertahankan Jawa, antara lain dengan membuat jalan pos itu, ya, dari Anyer sampai ke Banyuwangi. Tetapi stempelnya besar sekali, ya, artinya perubahan yang dilakukan oleh Daendels itu besar sekali, terutama di dalam memangkas kekuasaan para bangsawan Jawa itu, ya. Dan juga untuk itu dia perlu uang, ya, segera uang banyak. Dan kemudian Daendels menjual tanah-tanah luas kepada partikulir-partikulir, pada orang perorangan, ya, orang Barat, orang Eropa, orang Tionghoa, orang Arab, ya, orang India. Pokoknya pemodal pada masa itu yang mempunyai modal, dia tawarkan tanah-tanah luas, ya. Dan ini menjadi semacam tanah-tanah feodal, ya, yang kita akan bicarakan nanti. Karena di atas tanah-tanah itu ada desa-desa, dan pemilik tanah itu kemudian mempunyai kuasa juga atas penduduk yang hidup di atas tanah yang dia beli dari pemerintah kolonial. Itu untuk pertama kalinya kemudian muncul tanah-tanah luas yang dikuasai oleh pemilik-pemilik pribadi, ya, private, seperti penguasa-penguasa kolonial, ya, di atas tanah-tanah tersebut. Nah, ini diteruskan oleh Inggris. Inggris juga meneruskan ketika Napoleon kalah di Eropa, dan Inggris yang menjadi pemenang yang paling besar, ya, karena dia yang mengalahkan Napoleon. Indonesia untuk waktu yang pendek kemudian jatuh ke tangan Inggris, ya, nggak lama juga, sama 5 tahun, ya. Dan yang memerintah itu Raffles, ya, dan dia sangat terkenal dengan sendirinya, ya. Dan Inggris juga berusaha untuk membuat sistem penjajahan yang yang langsung tadi, ya, meneruskan pengembangan satu sistem pemerintahan kolonial. Dan Inggris pada saat itu secara industrial sudah cukup maju dan memproduksi barang-barang industri yang perlu dia jual, sehingga daerah jajahan, ya, mereka gunakan juga untuk pasar barang-barang industri mereka, terutama tekstil pada saat itu. Dan agar daerah jajahan itu bisa menjadi pasar bagi produknya, maka orang tidak boleh terlalu miskin, ya. Orang harus terlibat di dalam pasar, penduduk harus terlibat dalam pasar. Dan untuk itu kemudian Inggris menghapuskan hak-hak istimewa para bangsawan yang memeras tenaga penduduk, ya, dengan kerja-kerja paksa untuk para bangsawan, ya. Dan wajib kerja penduduk untuk para bangsawan itu dihapus, dan penduduk diberikan hak atas produk pertaniannya, ya, dengan pikiran bahwa kemudian produk-produk itu akan dijual penduduk ke pasar. Mereka terlibat di dalam pasar, ya, terlibat dalam satu sistem ekonomi, sehingga mereka juga kemudian menjadi konsumen dari barang-barang industri yang dijual oleh Inggris, ya, terutama tekstil.
Nah ini ternyata tidak terlalu berhasil ya, juga karena terlalu pendek waktunya, karena pada saat itu Inggris kemudian bernegosiasi dengan Belanda dan menyerahkan Indonesia, daerah jajahan ini, kembali kepada Belanda. Ya. Ditukar ya, tukar menukar daerah jajahan seperti itulah pada saat itu ya, tukar menukar daerah jajahan. Dan misalnya saja Banda Neira ya, di Maluku itu ditukar oleh Inggris ya, dengan atau ditukar oleh Belanda ya. Belanda mengambil alih Banda Neira dari Inggris dan ditukar dengan Manhattan di Amerika ya, di mana New York sekarang berada ya. Waktu itu Manhattan itu dikuasai oleh Belanda, New Amsterdam namanya, dan itu kemudian ditukar oleh Belanda dengan Banda Neira. Kalau enggak sekarang Manhattan itu daerahnya Belanda gitu, kalau nggak terjadi. Jadi aneh juga pada saat itu. Nah, Belanda ini, kalau kita sekarang sampai ke kolom ketiga ya, kolonial Belanda dan tanam paksa. Belanda pada masa itu secara industrial tidak semaju Inggris. Belanda masih predominan negara dagang, tetapi berdagang di sekitar Eropa ya, dan negara agraris. Ya. Pada saat itu para pedagang dan pemodal di Belanda belum cukup kuat untuk menanam modalnya jauh di daerah jajahannya di Indonesia. Ya, itu berbeda dengan Inggris pada saat itu. Ya. Belanda belum mampu, ya, pengusaha-pengusaha Belanda belum mampu. Karena itu kemudian pemerintah Belanda terpaksa langsung untuk mendapatkan uang ya, dari daerah jajahannya, langsung ikut campur di dalam usaha untuk mengeksploitasi Indonesia. Ya. Nah, kemudian yang mereka harus lakukan, kemudian menerapkan sistem tanam paksa. Jadi kebebasan yang diberikan Inggris kepada petani-petani pada saat itu agar petani ikut dalam pasar dan kemudian menjadi konsumen itu kemudian digagalkan, dihapus oleh Belanda karena Belanda kemudian untuk mendapatkan uang ya, mereka kemudian memaksa petani-petani ini untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa diekspor, tanaman ekspor seperti kina, ya, kina yang dipakai untuk obat malaria, ya, tanaman-tanaman yang menghasilkan pewarna ya, untuk tekstil, kopi, teh, ya, hal-hal seperti itu, ya, vanili. Ya. Nah untuk itu si petani-petani itu harus dikuasai oleh satu pemerintahan agar mereka diajar menanam dan kemudian menanam tanaman-tanaman ekspor tersebut di samping tanaman pangan ya yang selama ini mereka tanam seperti padi ya di sawah-sawah. Ya. Dan Belanda ini juga perlu uang itu cepat karena Belanda mengeluarkan dana besar sekali ya, untuk perang Jawa pada saat itu melawan Diponegoro ya, tahun 25 sampai 30 ya. Jadi semuanya itu dan Belanda tidak bisa bertumpu pada pengusaha-pengusaha partikuler Belanda untuk mengeksploitasi Indonesia pada saat itu terutama Jawa ya. Nah, itu berjalan cukup lama ya sampai akhir abad ke-19 sistem tanam paksa ini terutama di Jawa tapi juga di beberapa daerah di luar Jawa ya, Sumatera terutama. Itu yang kita kenal sebagai kultur stelsel ya, tanam paksa oleh Van den Bosch waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal di Netherlands, India, di Indonesia jajahan. Dan raja-raja Jawa pada saat itu
kemudian dipulihkan kekuasaannya juga oleh Belanda, ya, agar raja-raja itu bisa turut serta dengan pengaruhnya terhadap penduduk ya di Jawa itu untuk mengorganize tanam paksa ini. Ya. Dan untuk itu raja-raja Jawa itu kemudian mendapatkan bagian dari tanam paksa itu. Dan ini membuat raja-raja ini menjadi sangat kaya. Ya, jadi kalau Anda melihat istana-istana yang besar di Jogja, di Solo, di Cirebon, itu sebetulnya hasil dari ikut sertanya raja-raja ini mengeksploitasi penduduk Jawa pada saat itu. Ya. Anda lihat aja, istana-istana itu bukan istana-istana dari abad ke-17 ya, ketika mereka masih menjadi raja-raja yang, atau abad ke-18 ya, 1700-an ya, ketika mereka masih menjadi raja-raja yang mandiri. Enggak. Istana-istana itu merupakan produk dari abad-abad ke-19 awal ya. Ketika mereka kemudian ikut serta di dalam sistem penjajahan, ya eksploitasi penduduk ya dengan tanam paksa. Raja Jawa yang terakhir yang berkuasa secara mandiri itu Sultan Agung ya, pada pertengahan abad ke-17. Dia yang memerangi Belanda ketika itu, ya, mengirim tentara ke Batavia dan sebagainya. Setelah Sultan Agung kalah dan meninggal, kemudian raja-raja Jawa kehilangan kekuasaan mereka karena walaupun mereka masih menduduki tahta, tetapi semuanya diatur oleh VOC pada saat itu. Wah, kemudiannya di bawah Prancis, di bawah Inggris, ya kekuasaan mereka dipangkas terus menjadi orang yang diupah atau gajian dari kolonial. Ya. Belanda yang kemudian setelah itu merevive, mengembalikan kekuasaan mereka ya di dalam selama sepanjang itu menguntungkan Belanda dengan sendirinya untuk ikut mengorganisasi ya, mengatur tanam paksa. Nah, ini berjalan sampai akhir ke abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, pengusaha-pengusaha Belanda sudah cukup kuat. Ya, sudah cukup kuat dan mereka menuntut agar Indonesia dibuka untuk investasi mereka, investasi langsung dari pengusaha-pengusaha ini. Ya. Dan ini terjadi pada akhir abad ke-19, ya. Ditandai dengan munculnya undang-undang agraria kolonial ya, yang mengatur ikut sertanya pemodal-pemodal ini di Indonesia. Dan pada saat itu dengan sendirinya modal diinvestasi di dalam perkebunan, pertanian, ya, karena industri belum cukup maju. Ya. Belakangan juga kemudian di dalam pertambangan minyak. Ya. Tapi awalnya di sistem perkebunan. Jadi undang-undang ini memberikan jalan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mendapatkan konsesi-konsesi tanah luas sekali. Ya. Dan untuk itu Belanda memberlakukan apa yang disebut sebagai domain verklaring. Ya. Artinya tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan pemilikannya oleh penduduk itu kemudian dijadikan tanah negara, dan itulah yang menjadi tanah-tanah yang dikonsesikan kepada perusahaan. Disitulah awal dari sistem perkebunan. Jadi sistem perkebunan adalah berawal dari zaman kolonial, di zaman kolonial, dan menjadi tulang punggung dari perekonomian kolonial. Nah, ini baru pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 ya, maka industri Belanda cukup maju ya untuk investasi, untuk membuat Indonesia menjadi pasar barang-barang mereka. Ya, jadi masyarakat harus lebih maju, pendidikan kemudian dibangun ya, yang kemudian kita kenal dengan sistem kolonial etis. Ya. Tetapi dengan sendirinya tetap ada dalam konteks kolonial yang setengah merupakan satu sistem politik yang rasis juga, ya, karena masyarakat Indonesia itu pada masa itu terbagi-bagi ya dalam golongan kulit putih yang menjadi elit, golongan
masyarakat-masyarakat bangsa-bangsa Asia lain, ya, seperti orang Tionghoa, Arab, India, yang Jepang ya mendapatkan keistimewaan. Kemudian di anak tangga paling bawah adalah orang-orang Indonesia pribumi. Ya. Dengan sendirinya apapun yang dilakukan dalam kondisi seperti itu, tetap saja orang-orang pribumi ini, orang-orang Indonesia pada umumnya merupakan penduduk jajahan ya, yang mendapatkan perlakuan yang paling buruk ya, dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Tapi ini selayang pandang perkembangan kebijakan agraria pada masa kolonial. Kita lihat mulai dari sistem perdagangan, kemudian sistem pemerintahan langsung oleh Prancis, ya. Kemudian kemudian diteruskan oleh Belanda dengan tanam paksa, ya, dan seterusnya. Dan kemudian yang paling penting bagi sekarang ini adalah sistem kolonial liberal Belanda yang melahirkan sistem-sistem perkebunan, pemilikan-pemilikan yang sangat besar dari sumber daya agraria yang sampai sekarang masih pegang peranan sangat penting di Indonesia. Ya. Karena kebanyakan perkebunan yang ada di Indonesia sekarang, atau banyak sekali perkebunan yang ada di Indonesia sekarang, terutama di Jawa, itu bekas-bekas kolonial ya, yang diteruskan oleh pemerintahan Indonesia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita terus. Sebentar ya, sebetulnya saya bisa memanfaatkan yang lupa aja saya selalu. Oke, tadi sebetulnya kita sudah perkenalkan masa awal dari sistem penjajahannya yang disebut sebagai zaman merkantilis ini, ya. Di mana tujuan dari kekuatan-kekuatan asing di perairan Indonesia adalah monopoli perdagangan, ya, juga dengan cara pemaksaan, ya, persaingan di antara kekuatan-kekuatan Barat, ya, untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama di Indonesia Timur. Iya, di sini misalnya pada paruh kedua abad ke-17 ya, ini tahun 1600-an, can you imagine ya, 1600-an. Maluku dan Makassar dikuasai VOC. Kemudian pada sekitar pertengahan abad ke-18, pelabuhan-pelabuhan seperti Semarang, Surabaya itu dikuasai oleh VOC, ya, dan juga kemudian kerajaan Mataram ya, di pedalaman di Jogja, Solo itu diatur sebetulnya oleh VOC, ya, siapa yang memerintah dan sebagainya. Ya. Ya, pada akhir abad ke-18, jadi tahun 1700-an akhir ya, posisi Mataram sebetulnya digantikan oleh VOC di Jawa, ya. VOC yang sudah memerintah. Jadi tahun 1700 akhir ya, Jawa boleh dikatakan dikuasai oleh VOC. Ya. Tapi bukan berarti bahwa VOC kemudian mendirikan satu sistem pemerintahan kolonial. Nah, pada saat itu belum sanggup melakukan hal itu. Ya. Mereka hanya berpusat di Batavia dan mengirimkan tentara ke berbagai daerah. Kalau daerah-daerah itu kemudian melawan Belanda, gitu ya. Selebihnya mereka hanya memaksa perdagangan saja. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana mereka memonopoli di Maluku. Ya. Pertama, mereka bersaing dengan kekerasan dengan kekuatan asing lain seperti Inggris, Portugis, Spanyol gitu ya. Mereka saling perang untuk mendapatkan monopoli perdagangan di Maluku. Tetapi juga Belanda menerapkan sistem-sistem yang kejam sekali. Ya. Misalnya ekstirpasi, memusnahkan tanaman cengkeh dan pala penduduk yang dinilai melebihi kebutuhan pasar. Jadi kalau misalnya harga-harga di pasar turun karena kebanyakan panen, itu oleh Belanda itu dimusnahkan produk-produk itu sehingga kemudian harga-harga naik kembali.
Jadi Belanda sebagai pedagang awal ya di hulu, dia berkepentingan bahwa harga-harga itu tetap mahal sehingga dia bisa menjual mahal kepada barang-barang itu ke Eropa gitu ya. Kemudian juga dengan Hongi-Tochten, ya, patroli dengan perahu-perahu lokal ya seperti pulau-pulau lokal ini, tapi isinya tentara Belanda ini untuk menghukum desa-desa penguasa-penguasa lokal yang diam-diam menyelundupkan hasil bumi mereka untuk diperdagangkan dengan negara-negara lain seperti Inggris, Spanyol, Portugis, Denmark dan sebagainya. Dan mereka kemudian dihukum dengan oleh patroli bersenjata ini, ya, dengan membakar desa-desa, memusnahkan kebun-kebun mereka dan sebagainya. Ya. Di Banda Neira misalnya kemudian mereka boleh dikatakan menghabisi penduduk Banda Neira, sebagian bisa lari ke pulau-pulau lain, kemudian memasukkan penduduk baru ke Banda Neira, orang-orang VOC ya, dari berbagai daerah ditanam oleh VOC di sana untuk menguasai tanah-tanah yang untuk pertanian rempah-rempah ya, cengkeh, ya, pala di Banda Neira. Jadi ini dilakukan dengan sangat kejam ya, dan sebetulnya kurang diekspos, sebetulnya mesti lebih banyak diekspos ya bagaimana hal ini terjadi ya. Ini betul-betul sistem penjajahan pada saat itu yang luar biasa ya. Manusia dibantai aja satu pulau ya, ganti dengan orang-orang lain untuk melancarkan penguasaan rempah-rempah oleh Belanda. Oke, itu zaman merkantilis. Jadi artinya memaksa perdagangan tetapi tidak betul-betul memerintah, tidak mendirikan satu sistem pemerintahan kolonial. Nah, ini perkembangan sebetulnya kita lewatin aja, kita bisa ke sini. Atau ini mungkin lebih jelas ya. Perkembangan perdagangan dunia, ya, kebutuhan akan hasil bumi di pasar global ya, pada saat itu kemudian memaksa negara-negara penjajah untuk betul-betul menjajah agar mereka bisa menanam tanaman-tanaman ekspor. Ya. Di samping itu, negara-negara Eropa yang sudah industrinya maju perlu mengembangkan pasar di daerah-daerah jajahannya, ya, sebagai tempat di mana mereka menjual barang-barang industrinya. Ya. Ini yang kemudian mengakibatkan atau membawa konsekuensi negara-negara yang berkuasa saat itu, seperti Belanda, Inggris, mulai menerapkan sistem pemerintahan secara langsung. Ya. Inggris, Prancis dan Inggris sudah mengawali itu ya, di Jawa terutama. Tadi kita sudah bahas itu ya, untuk menciptakan pasar barang industri mereka. Ya, untuk itu mereka tadi dikemukakan menjadikan petani menguasai panennya sendiri, ya, lepas dari kekuasaan kaum bangsawan di Jawa. Ya. Hal itu dilakukan dengan memangkas kekuasaan bangsawan-bangsawan di Jawa. Belanda kebutuhan akan barang-barang ekspor, hasil bumi ekspor itu membawa konsekuensi bahwa mereka kemudian menerapkan sistem penjajahan yang langsung ya, agar bisa mengatur, mendisiplinkan petani-petani untuk menanam tanaman-tanaman ekspor di tanah mereka. Ya. Karena itu paling efektif. Belanda tidak bisa misalnya saja pada saat itu ketika mereka mengambil alih Indonesia dari tangan Inggris di permulaan abad ke-19 ya, setelah 1816 itu, Belanda tidak bisa membangun perkebunan-perkebunan besar ya, untuk menanam tanaman ekspor. Karena siapa yang mau mengatur, mengurus perkebunan besar itu? Ya, pemodal-pemodal Belanda belum sanggup untuk mendirikan perkebunan-perkebunan
ribuan kilometer dari tanah airnya dengan risiko yang sangat besar di laut misalnya saja. Anda bayangkan pada saat itu kalau Anda kirim surat laporan misalnya ke Belanda dari Indonesia, itu memakan waktu setengah tahun baru sampai suratnya. Kalau selamat, kalau kapal tenggelam di tengah laut, surat itu nggak sampai-sampai. Anda bisa bayangkan bahwa komunikasinya demikian sulitnya pada saat itu. Karena itu juga Belanda sebagai pemerintah itu harus turut campur sendiri, dan tanah apa yang bisa mereka gunakan? Tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk selama ini di atas tanah itu. Dan siapa yang bekerja? Ya si penduduk itu. Untuk itu penduduk itu harus dipaksa bekerja untuk menyisihkan sebagian tanahnya untuk tanaman ekspor, sebagian lagi tetap untuk tanaman pangan. Tapi Anda bisa tebak bahwa kemudian tanaman ekspor itu yang diutamakan dan tanaman pangan itu kemudian menjadi dianaktirikan, gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi sistem perkebunan itu menyusul setelah tanam paksa, ya, pada saat di mana kemudian pemodal Belanda sudah mulai kuat dan sanggup untuk menanam modalnya jauh ribuan kilometer dari tanah airnya sendiri, ya, dan itu baru pada akhir abad ke-19. Ya. Selama setelah perang Diponegoro sampai akhir abad ke-19, ya, itu Belanda menerapkan suatu sistem tanam paksa yang langsung, ya, untuk memenuhi kebutuhan tanaman ekspor, dan itu menghasilkan banyak sekali, ya. Baru setelah abad ke-19, pada total akhir abad ke-19 sampai Perang Dunia Kedua, ya, Belanda bisa bertumpu pada sistem perkebunan swasta, oleh modal-modal swasta. Dan Anda lihat di sini adalah bahwa bagaimana kemudian kebijakan agraria mempengaruhi atau menjadi bagian dari kebijakan kolonial yang lebih besar, ya, memfasilitasi sebetulnya. Karena di zaman-zaman ini sampai setelah Perang Dunia Kedua, tumpuan dari sistem penjajahan adalah produk-produk pertanian. Karena itu kebijakan-kebijakan pertaniannya penting sekali pada saat itu, ya, untuk atau menggunakan tanah penduduk dan memaksa tenaga penduduk untuk mengerjakan tanaman ekspor, ya, menghasilkan tanaman, atau kemudian menguasai tanah-tanah luas dengan menyingkirkan sebagian dari hak-hak masyarakat setempat agar perkebunan bisa didirikan, ya, dan itu baru pada akhir abad ke-19. Ya. Oke, ini sebetulnya sama. Anda bisa lihat nanti, baca sendiri, ya. Ini juga, ya. Jadi ini sebetulnya menerangkan apa yang saya sudah kemukakan tadi, eksperimen awal sistem kolonial secara langsung, ya, dimulai dengan Perancis, ya, dan kemudian diteruskan oleh Raffles Inggris. Raffles ini yang berusaha untuk memberikan kebebasan kepada petani-petani, ya, agar menjadi pasar, ya, ikut di dalam sistem ekonomi lebih luas. Tetapi ini kemudian digagalkan oleh Belanda yang membutuhkan petani-petani itu menanam tanaman ekspor secara paksa oleh Belanda di tanahnya sendiri, ya. Seperti itu. Ya, ini kembali, ya, bagaimana awal intervensi kolonial langsung, ya, Prancis dan Inggris, seperti apa itu, strateginya. Ini kembali secara lebih lebih detail di sini ditulis, ya, Anda bisa lihat sendiri nanti. Dan satu detail kecil yang tadi belum dibicarakan, bahwa ketika Prancis mengambil alih Netherlands India ini dari tangan Belanda,
Perancis kemudian membubarkan VOC. Ya. Antara lain, jadi VOC sebetulnya sudah lebih lama dibubarkan, ya. Sebetulnya di awal di akhir abad ke-18 ya, tahun 1799 sebetulnya VOC sudah bangkrut sebetulnya, ya. Tapi kemudian sama sekali dihapus, ya, karena Perancis mulai dengan membangun satu sistem pemerintahan kolonial, ya, bukan satu rumah dagang transnasional seperti VOC, ya, yang menjadi tumpuan sistem kolonial itu, tidak, ya. Tapi betul-betul satu sistem pemerintahan. Ini tanam paksa, ya, tadi sudah dikemukakan, ya, bahwa Napoleon kalah, ya, dan Belanda mengambil alih kembali setelah dikuasai oleh Inggris sebentar, ya, terus Belanda mengambil alih kembali Indonesia. Perang Jawa yang sangat menguras tenaga Belanda, ya, dan kemudian sektor swasta ini yang belum siap, ya, kemudian Belanda terpaksa melaksanakan atau menerapkan sistem tanam paksa untuk mendapatkan tanaman-tanaman ekspor, ya. Dan ini juga sedikit banyak mengembangkan ekonomi uang di pedesaan, ya. Walaupun tanam paksa, tetapi penduduk diberikan imbalan juga kalau mereka mengerjakan tanaman ekspor di tanahnya sendiri itu, ya, tetapi dengan imbalan yang sangat rendah dengan sendirinya. Tetapi walaupun sangat rendah, itu juga mengakibatkan bahwa penduduk kemudian memiliki uang di tangannya, ya, dan dengan uang itu mulai terjadi kemudian ekonomi uang di tingkatan yang paling bawah di desa. Nah, ini Belanda, ya, untuk kepentingan ini prestise dari bangsawan Jawa dikembalikan, ya, yang pernah dihapus oleh Daendels dan Raffles tadi, ya. Dan bukan itu saja, tapi bupati-bupati ini kemudian dijadikan turun-temurun, ya. Kalau sebelumnya dia bisa diganti oleh siapa saja, tapi ini justru menjadi turun-temurun. Jadi Belanda justru memperkuat dan mengembalikan sistem lama, ya, di dalam sistem pemerintahan kolonialnya. Dan dia mendapatkan bagian dari tanam paksa. Bukan bupati saja, raja-raja Jawa juga, seperti Raja Jogja, di Solo, sebagainya. Oke, di sini Anda bisa lihat bagaimana sistem itu bekerja, ya. Anda bisa lihat dari bagaimana para petani ini posisi yang sangat rendah dari petani ini, ya, dan bagaimana kemudian para mandor-mandor ini punya kuasa-kuasa yang sangat besar, ya, seperti satu masyarakat di mana ada setengah perbudakan, gitu, ya. Nah, pada akhir abad ke-19 dengan sendirinya muncul tadi sistem penjajahan liberal, ya, di mana pemodal-pemodal Belanda mulai menuntut bahwa mereka harus bisa menanam modalnya di Indonesia, ya. Ini yang disebut sebagai zaman imperialis, ya, bahwa penjajahan itu tidak dilakukan oleh negara kolonial secara langsung saja, tetapi juga dengan dalam bentuk penguasaan modal, penguasaan sumber-sumber daya, ya, oleh kekuatan-kekuatan asing. Ya, di sini karena itu juga pada akhir abad ke-19 bisa disebut sebagai zaman imperialis, ya. Zaman di mana negara barat bersaing menguasai daerah jajahan sebagai pasar barang industri, sumber bahan baku industri, ya, dan sebagai sumber tenaga kerja murah, ya. Dan agraris Soviet ini dikeluarkan untuk memfasilitasi, ya. Jadi diundangkan untuk memfasilitasi investasi ke dalam usaha pertanian skala besar.
merupakan kompromi politik antara golongan liberal dan konservatif di dunia politik Belanda. Ya. Tetapi agrarisme wet ini sekarang dia memberikan fasilitasi kepada pemodal Belanda untuk menguasai sumber daya agraria skala besar di Indonesia. Ini bukan lagi satu sistem pertanian industrial yang bertumpu pada tanah-tanah penduduk seperti pada zaman kultur stelsel, tanam paksa, tidak. Ini bertumpu pada tanah-tanah luas di luar di luar tanah-tanah yang dilakukan atau dikelola oleh penduduk ya, untuk tanaman pangan. Jadi tanah-tanah yang tadinya kawasan-kawasan hutan dan sebagainya. Ya. Nah, undang-undang ini juga termasuk di dalam undang-undang ini ada bagian-bagian yang melindungi tanah-tanah penduduk ya, agar tidak dimakan oleh perkebunan besar ini, ya, agar penduduk masih bisa menanam tanaman pangannya sendiri dan boleh dikatakan agak mandiri, begitu kira-kira. Ya. Tapi di Jawa dengan sendirinya, dengan dikuasai tanah-tanah yang luas oleh perkebunan ini, banyak sekali kawasan-kawasan yang dulunya bagian dari tanah cadangan penduduk, gitu ya, itu kemudian menjadi daerah perkebunan dikuasai oleh pemodal asing. Kawasan-kawasan yang tadinya merupakan the commons, sumber daya bersama oleh penduduk desa, ya, untuk jasa-jasa ekologisnya, ya, untuk perburuan, untuk hasil hutan, ikutan dan sebagainya, itu hilang kemudian dari tangan penduduk, ya, karena daerah-daerah tersebut kemudian menjadi bagian dari tanah yang dikuasai oleh pemerintah Belanda dan dikonsesikan kepada para pemodal. Di luar Jawa pun demikian kemudian. Tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat itu kemudian menjadi tanah negara dan kemudian dikonsesikan kepada pengusaha-pengusaha besar. Dan ini bersama-sama pada saat itu di luar Jawa, misalnya di Sumatera, gitu ya, bersama-sama dengan raja-raja yang berkuasa pada saat di situ, ya, terutama di Sumatera Timur, ya, seperti misalnya Raja-Raja Delhi yang ikut mengusahakan agar tanah-tanah luas itu bisa dikuasai oleh para pemodal. Ya, karena itu juga raja-raja ini menjadi kaya raya luar biasa pada saat itu. Ya. Kalau Anda lihat istana-istana mereka, seperti misalnya yang ada di Medan, ya, di sekitar Medan, itu merupakan hasil dari kerjasama dengan kekuatan kolonial ini untuk mendirikan sistem perkebunan. Jadi di sini sedikit mengenai agraris wet, ya. Jadi di sini agraris wet itu bisa dibagi menjadi dua, ya. Hak tanah menurut hukum Barat untuk orang asing, ya. Dan ini sebagian merupakan tanah-tanah partikuler, ya, tanah-tanah luas yang dikuasai oleh swasta, yang dijual oleh penguasa-penguasa seperti Daendels dan Raffles pada masa lalu itu, yang di mana pemiliknya itu bagaikan tuan tanah zaman dulu, ya, menguasai penduduknya dan sebagainya. Dan hak tanpa penguasaan kenegaraan, ya, yang merupakan tanah-tanah konsesi yang didapat oleh perusahaan-perusahaan besar pada masa penjajahan liberal, ya. Dan kemudian hak tanah perseorangan, ya. Ini yang menjadi isi dari bagian dari agraris wet yang melihat atau mengakui tanah-tanah itu menurut hukum Barat, ya. Tapi kemudian ada tanah-tanah untuk penduduk Indonesia menurut hukum adat, ya, yang hukum adat setempat yang sangat beragam. Nah, ini sebagian dari tanah-tanah ini dengan sendirinya hilang dari tangan penduduk, ya, karena domain verklaring ini, ya,
semua tanah yang tidak ternyata dimiliki dengan hak eigendom, ya, hak pribadi adalah kepunyaan negeri, ya, punya daerah negara kolonial, ya, dan itu dipakai untuk konsesi perusahaan-perusahaan besar, ya. Dan ini hak eigendom sebetulnya menjadikan tanah-tanah di Indonesia itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang asing saja, ya. Orang-orang Indonesia boleh dikatakan di bawah hukum adatnya tidak memiliki tanah itu secara pribadi. Ya, paling-paling tanah itu dimiliki oleh lembaga adatnya dan mereka mempunyai hak untuk memanfaatkan, tetapi tidak memiliki, nggak bisa menjual belikan tanah tersebut. Itu kira-kira. Jadi walaupun orang-orang Indonesia itu mereka orang-orang Indonesia, tetapi justru orang Indonesia yang tidak bisa menguasai tanahnya sendiri, ya, secara pribadi. Hanya orang-orang Barat yang bisa melakukan itu atau mendapatkan hak tersebut. Jadi di sini misalnya lebih detail mengenai kekuasaan dari penguasa tanah-tanah partikulier itu, ya, tanah-tanah yang dijual oleh Daendels kepada orang perseorangan, ya, dan orang-orang itu menjadi penguasa-penguasa semacam penguasa feodal di atas tanahnya, tanah-tanah yang luas, ya. Di dekat Taman Safari misalnya, ya, ada kuburan dari penguasa tanah partikuler seperti ini. Ya, orang Barat namanya bisa dibaca di kuburan itu, ya, dan di bawah nama tersebut, ya, ditulis, ya, orang yang berkuasa atas tanah-tanah di Cisarua dan sekitarnya. Ya, jadi Anda bisa bayangkan betapa berkuasa orang ini, orang Barat ini. Dia menguasai Cisarua dan sekitarnya, bersama dengan kampung-kampung dan penduduknya yang ada di dalam situ. Dan dia mempunyai kuasa-kuasa yang besar. Dia mempunyai kuasa untuk mengangkat pejabat desa. Dia boleh mengangkat polisi, kepala kampung, camat, camat tanah, demang, polisi. Polisi hanya boleh dengan seizin pemerintah Belanda, gitu ya. Tetapi dia yang mengangkat polisi. Anda bayangkan kemudian polisinya tuh mengabdi kepada siapa, gitu ya. Dan juga para kepala-kepala kampung ini mengabdi pada siapa, gitu. Dan menarik pajak, ya, cukai dari penduduk. Sebanyak 20% dari hasil penduduk. Jadi Anda bayangkan, tanpa kerja apa-apa, karena kekuasaan itu, dia sudah bisa mendapatkan hasil banyak sekali. Ya, belum kalau dia sendiri membuka tanah-tanah itu untuk sistem pertanian skala besar, ya, perkebunan dan sebagainya. Dan dia juga punya hak atas tenaga penduduk yang ada di atas tanahnya, ya, dalam 1 hari dalam seminggu. Artinya 52 hari dalam setahun dia menguasai tenaga dari penduduk di tanahnya. Setiap orang dewasa wajib kerja pada pemilik tanah ini 1 hari dalam seminggu. Jadi bayangkan saja, ya, dia nggak perlu mengupah orang-orang ini. Sebaliknya, kalau orang-orang ini, penduduk ini mau membebaskan diri dari kewajiban itu, mereka harus membayar kepada si pemilik tanah. Ini disebut sebagai pancen atau kumpenian. Ya, istilahnya aja menarik, kumpenian. Hanya saja hak yang dulu mereka miliki, yaitu mengusir penduduk kalau mereka nggak suka, ya, itu nggak boleh dihapuskan kemudian, ya, karena terlalu kejam sebetulnya karena ini hak-hak dari tanah-tanah partikulir pada akhir masa kolonial.
Oke, ini misalnya saja Belanda mulai pada akhir masa kolonial daripada masa etik. Sistem-sistem yang sangat arkais, yang sangat feodal ini itu mulai dibongkar oleh Belanda karena udah nggak cocok dengan zamannya lagi gitu ya. Karena mengakibatkan pemberontakan juga. Ya, di Ciomas di sini di dekat Bogor itu petani memberontak terhadap tuan tanahnya dan menghabisi satu keluarga. Ya, dari tuan tanahnya sampai anak-anaknya sampai istrinya itu dihabisin misalnya. Ya, karena demikian marahnya mereka atas kekejaman dari pemilik-pemilik tanah partikuler ini. Ya. Jadi sejak awal abad ke-20 mulai dihapus, ya, tetapi bayangkan pada tahun 1938, pas sebelum Perang Dunia Kedua meletus, ya, masih ada sekitar 500.000 hektar tanah partikuler di Jawa. Ini luar biasa sebetulnya sistem ini. Ini ada filmnya, ya, dibuat satu film kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Ya. Tapi Anda bisa baca lebih detail kemudian, ya. Pada masa-masa jayanya, ini tanah-tanah partikuler yang dikuasai oleh Eropa, Tionghoa, Arab, dan asing lainnya itu sekitar 15% dari tanah pertanian rakyat di Jawa dan di Madura. Ya. Lebih dari 1 juta hektar. Ya, ini adalah kemudian tanah-tanah yang dikonsesikan pemerintah kolonial kepada pengusaha-pengusaha Eropa yang merupakan cikal bakal dari sistem perkebunan saat ini. Ya. Seperti kita lihat di sini, ya, kekuasaan untuk memanfaatkan tanah selama 75 tahun misalnya. Tanahnya walaupun ada batasan, ya, tetapi ini selalu bisa diperbarui, diperluas dan sebagainya. Ya. Tetapi di tanah-tanah konsesi ini dengan sendirinya kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa-penguasa tanah partikuler itu tidak ada. Ya, ini purely economic, ya, karena ini di akhir abad ke-19 ya, dilakukannya, tidak lagi pada masa-masa feodal sebelumnya. Jadi misalnya saja penduduk di tanah Erpak ini tidak dikenakan wajib pajak, wajib kerja, ya, seperti pada tanah-tanah partikuler. Tapi dengan sendirinya di tanah-tanah yang luas itu pasti ada desa-desa di dalamnya, ya, dan penduduknya tidak mempunyai tanah, ya, karena tanah-tanah mereka itu masuk ke dalam tanah-tanah perusahaan. Dengan akibat kemudian penduduk mau tidak mau harus bekerja pada di tanah-tanah perusahaan tersebut, menjadi kuli-kuli perkebunan. Jadi kalau Anda pergi ke daerah sebelah baratnya Darmaga, ya, ke arah Jasinga dan sebagainya, itu banyak sekali perkebunan-perkebunan. Dan Anda bisa bayangkan bahwa penduduk di situ pada masa lalu ya terpaksa bekerja di perkebunan dengan segala kondisi kerja yang buruknya, ya, karena tidak ada pilihan. Mereka nggak bisa misalnya pergi dengan mudah keluar dari desa mencari pekerjaan yang lain, ya, pada zaman itu. Ya. Sekarang kalau Anda pergi ke sana, kondisi yang sama Anda masih bisa lihat. Ya. Tanah-tanah perkebunan itu tetap saja perkebunan, karena terus dari pemilik Belanda kemudian dibeli oleh pemilik Indonesia terus sampai sekarang. Dan penduduk-penduduk di situ bedanya dengan dulu, penduduk di sana itu sekarang dengan sendiri bebas untuk pergi kemana-mana di bawah Republik ini, ya. Sehingga mereka banyak yang bekerja di Jakarta karena jauh lebih, atau di Bogor, ya, atau di daerah-daerah lain, karena itu menghasilkan income lebih besar, ya, daripada bekerja di perkebunan-perkebunan itu saat ini. Jadi perkebunan itu setelah kemerdekaan itu melorot terus, turun terus produksinya karena penduduk kemudian yang merasa bebas, ya, kemudian pergi kemana-mana mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan, dan perkebunan ini kemudian kekurangan pekerjaan. Nah, ini bedanya perkebunan di zaman penjajahan dengan perkebunan di zaman kita.
Di zaman penjajahan, Belanda bisa mengatur sedemikian rupa sehingga penduduk itu bekerja, tidak keluar kemana-mana, tapi bekerja di situ sebagai buruh murah. Jadi negara penjajah itu mengatur sedemikian rupa sehingga perusahaan-perusahaan itu mendapatkan tanah murah dan tenaga kerja murah. Ini yang disebut sebagai faktor ekstra ekonomi. Faktor ekstra ekonomi oleh Gordon. Jadi sistem perkebunan di zaman penjajahan itu hanya bisa hidup karena faktor ekstra ekonomi ini. Karena ada negara kolonial yang menyediakan tanah murah dan menjamin bahwa tenaga kerjanya juga tersedia murah. Karena mereka penduduk-penduduk itu bisa kemudian diatur sehingga nggak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Tapi perkebunan di zaman sekarang bedanya penduduk nggak bisa ditahan oleh pemerintah untuk nggak kemana-mana, dan jalan-jalan dibangun sehingga orang bisa mobilitas orang bertambah. Akibatnya apa? Akibatnya perkebunan itu nggak bisa mendapatkan tenaga murah dan mulai bangkrut. Anda pergi lihat misalnya perkebunan di daerah-daerah kerja Singa sana, nggak ada yang baik. Semua tanahnya diterlantarkan, kemudian diduduki oleh penduduk-penduduk. Dan pemerintah sampai sekarang tidak mau melepaskan atau tidak mau membatalkan konsesi-konsesi tersebut, tidak mau mencabut konsesi tersebut dari pemilik-pemilik yang sekarang ini, walaupun tanah-tanahnya terlantar. Saya pernah bicara dengan seorang di sana, seorang muda yang menjadi pegawai pemerintah desa di sana. Dia bilang dulu sebelum dia diangkat jadi pegawai desa, dia bekerja di perkebunan di sekitar situ. Tapi dia nggak betah. Karena apa? Karena gajinya kecil sekali dan kondisi kerjanya sangat buruk. Dia malah memilih bekerja di tempat pembuangan sampah yang besar ya, di sekitar Bogor ini, dengan dikerubungi jutaan laler ya, daripada kerja di perkebunan. Karena itu juga yang bekerja di perkebunan sekarang itu kebanyakan nenek-nenek dan kakek-kakek dengan gaji yang kecil sekali. Karena yang muda-muda nggak mau bekerja di situ lagi. Tetapi tetap saja tanah-tanah itu dipertahankan sebagai milik tanah perkebunan, tidak dilepas oleh pemerintah dan dibagikan kepada penduduk. Penduduk sekarang hanya bisa menduduki tanah-tanah perkebunan yang terlantar tersebut, tapi tidak bisa memiliki. Dan seringkali kemudian penduduk atas dorongan dari pemerintah desa juga ya menduduki tanah-tanah perkebunan itu dan di bawah tangan kemudian menjualnya kepada orang-orang kota seperti di Bogor sini. Banyak pejabat-pejabat Bogor sini bercocok tanam di tanah-tanah perkebunan tersebut tanpa memiliki tanah tersebut. Karena tanah itu diduduki oleh petani, petani itu kemudian boleh dikatakan menjual dalam tanda kutip kepada para pemodal di Jakarta, di Bogor ini, dan si petani itu yang mengurus tanaman-tanaman dari investor-investor dari luar ini. Dan tidak besar, kira-kira beberapa hektar, begitu saja. Jadi kita lihat di sini bahwa sistem-sistem perkebunan itu masih hidup sekarang, walaupun sangat tidak produktif, terutama di Jawa. Ya. Karena itu terjadi konflik-konflik dengan petani-petani yang ingin memanfaatkan itu, tetapi tidak mendapatkan hak. Ya. Maka tanah-tanah itu kemudian diduduki oleh petani, terjadi konflik-konflik seringkali ya, dengan pemiliknya, dengan polisi dan sebagainya. Oke. Tapi itu mengapa sistem perkebunan di zaman merdeka ini harus dipertanyakan? Apakah itu masih sesuai dengan kondisi sekarang ya, atau tidak? Ya. Mengapa tidak misalnya sistem-sistem itu yang dibangun pada zaman kolonial itu kemudian sekarang dihapuskan dan tanah-tanahnya kemudian diberikan kepada penduduk setempat ya, yang sudah lebih dari 100 tahun itu tidak mendapatkan hak-hak atas tanah di mana mereka tinggal. Jadi kalau Anda pergi ke daerah-daerah di sebelah baratnya Darmaga, itu desa-desa itu ada di atas tanah-tanah perkebunan dan penduduk tidak punya tanah. Karena semua tanahnya dimiliki oleh
perkebunan, walaupun perkebunannya tidak dimanfaatkan, kebanyakan itu terlantar, ya. Menunggu satu saat mungkin bisa dikembangkan oleh si pemilik, ya. Karena bayangkan tanah-tanah itu ribuan, ratusan hektar, ribuan hektar itu hanya berjarak 2 jam dari Jakarta, ya, satu daerah metropolitan dengan penduduk 20 juta orang. Jadi bayangkan kalau Anda bisa merubah tata guna tanah perkebunan itu menjadi daerah villa misalnya, ya, atau daerah wisata misalnya, itu luar biasa sekali. Tapi sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan, ya, merubah tata guna tanah yang tadinya perkebunan menjadi tata guna yang lain. Tapi para pemilik itu sedang menunggu-nunggu dan mendesak-desak, ya, agar undang-undang itu berubah, ya, dan tanah-tanah itu bisa dimanfaatkan dengan cara lain. Ya. Sementara itu, penduduk yang sudah tinggal di sana bergenerasi-generasi tidak mempunyai hak atas tanah. Ya. Ini yang sangat mengenaskan sebetulnya keadaannya. Ya. Tapi bertambah liberal negara kita ini, ya, maka kesempatan dari pemilik-pemilik tanah yang menterlantarkan ribuan hektar itu menjadi lebih tambah lama tambah besar kesempatannya, ya. Karena pemerintah kemudian berpikir secara liberal sekali, ya, ekonomi yang liberal. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, menarik kalau nggak ada, ya, menarik untuk lihat di sini bahwa undang-undang kolonial itu juga memiliki apa yang disebut sebagai undang-undang kuli, ya, dan punala sanksi. Ini sebetulnya undang-undang ini untuk melindungi orang-orang yang bekerja di perkebunan, ya, agar kuli-kuli atau buruh-buruh perkebunan itu diperlakukan dengan cukup baik. Ya. Tetapi di samping itu ada punala sanksi. Ya, ini artinya sanksi-sanksi yang diberikan kepada buruh-buruh perkebunan kalau mereka melanggar kontrak-kontrak kerja mereka dengan perkebunan. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan di zaman kolonial, di satu sistem penjajahan yang rasis, ya, yang tujuannya adalah mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, maka dengan sendirinya yang akan menonjol adalah ini, ya, bukan hak-hak untuk para buruh, ya. Karena itu kemudian di sistem perkebunan itu, ya, terjadi satu rejim kerja yang sangat opresif. Ya. Ini bisa kita lihat di sini, ya. Di sini kita lihat bagaimana hukuman cambuk itu dilakukan, ya, pada orang-orang yang melanggar peraturan. Misalnya ini terjadi di Jawa, ya, di abad ke-19. Di daerah perkebunan tuh bisa menghukum orang. Ya, di sini di dalam kawasan perkebunan itu ada tiang gantungan. Ini misalnya di sini orang sedang digantung, ya, dengan disaksikan oleh tuan-tuan kebun itu, pemilik perkebunan itu, ya, dan pejabat-pejabat daerah, ya, dan tentara-tentara, ya, yang mengabdi kepada pemilik perkebunan itu. Ya. Bayangkan, ini jadi seperti negara di dalam negara perkebunan tersebut, ya, dalam usaha untuk mendisiplinkan tenaga kerja. Jadi yang menonjol adalah punala sanksinya, bukan undang-undang kuli. Ya, ini istilah kuli ini datang dari sini. Ya. Nah, kuli pada saat itu merupakan kata lain dari buruh, kuli ordonansi, yang tadinya mau melindungi, tetapi dia di dalam sistem kolonial, ya, justru
diterlantarkan, dan yang menonjol adalah justru Punala Sangsi tadi, ya, untuk mendisiplinkan para pekerja perkebunan. Ini misalnya di Bangka, ya, di Bangka karena tidak ada tenaga kerja, jadi Belanda dan Inggris pada saat itu mengimpor tenaga dari Cina, ya, dari petani-petani miskin di Cina Selatan yang menjadi buruh-buruh tambang timah di Bangka. Kalau di Sumatera Timur itu termasuk juga buruh-buruh dari Jawa, ya, yang menjadi buruh-buruh di perkebunan di Sumatera Timur yang sekarang disebut sebagai Jawa Deli, itu Jadel, ya, keturunan-keturunannya. Dan ini adalah nenek moyang dari banyak orang Tionghoa di Bangka dan Belitung. Ya, lihat ini misalnya seorang buruh Cina yang memberontak karena situasi kerja yang kejam, ya, ditangkap, kakinya diborgol, dikasih pemberat supaya nggak bisa lari, ya. Dan coba perhatikan muka dari orang ini, ya, muka-muka orang yang membenci, ya. Dan bahkan demikian buruknya situasi kerja di tambang-tambang timah pada saat itu, ya, zaman kolonial, sampai di Cina pun, di mana tenaga kerja itu direkrut untuk tambang-tambang timah ini, kata Deli itu merupakan kata umpatan, ya, bagi penduduk di Cina itu. Umpatan bagi hal yang buruk, yang jelek, yang nasib yang konyol gitu. Jadi bayangkan bagaimana rejim pada masa itu di zaman kolonial itu, ya, bagaimana rejim itu yang terjadi untuk rejim yang dibangun, ya, untuk mengeksploitasi sumber daya alam, ya, dengan menggunakan tenaga penduduk jajahan, kalau perlu diimpor dari jauh, ya, seperti ini buruh-buruh dari Cina ini, ya, yang diperlakukan dengan sangat kejam. Nah, ini sekarang mereka keturunannya itu menjadi penduduk Bangka Belitung, ya, penduduk-penduduk yang sangat seperti juga orang Jawa yang keturunan buruh-buruh pada masa lalu, ya, yang masih tinggal di daerah Deli, itu merupakan orang-orang Jawa yang beda perangainya. Ya, mereka lebih independen, lebih langsung, lebih straightforward, ya, nggak bungkuk-bungkuk begitu, ya. Orang-orang yang yang keras, ya, menjadi orang-orang yang keras, dan sebetulnya sangat baik, ya, dengan karakter yang baik, sekarang karakter yang keras karena tempaan dari nasib. Demikian juga orang-orang Tionghoa di Bangka Belitung. Ahok misalnya itu bagian dari keturunan ini. Ya. Banyak juga kalau di Bogor itu banyak juga orang-orang dari keturunan dari sini, dari Bangka Belitung ini, Tionghoa, ya. Banyak tukang cukur misalnya di Bogor, ya, di salon-salon. Tapi juga bengkel-bengkel mobil, ya. Ada beberapa bengkel mobil yang saya pernah kenal, itu orang Tionghoa dari keturunan mereka ini di Bangka Belitung. Nah, itu orang-orang yang straight, jadi orang-orang yang menyenangkan karena mereka tuh berterus terang, orang-orang yang tidak menyembunyikan perasaan mereka dan sebagainya, tapi lebih orang-orang yang lebih terbuka, seperti juga orang Jawa Deli. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai faktor ekstra ekonomi. Bagaimana perkebunan kemudian bisa berdiri, bisa mengambil keuntungan yang luar biasa karena rejimnya yang seperti ini. Rejim tenaga kerjanya yang seperti ini, rejim ketenaga kerjaannya, dan kemudahannya untuk mendapatkan tanah-tanah luas dari pemerintah kolonial. Ini yang disebut sebagai faktor ekstra ekonomi, yang berupa negara kolonial yang menjamin keberadaan atau adanya tanah dan tenaga kerja, dan juga kelonggaran bagi pengusaha itu untuk mendirikan rejim-rejim tenaga kerja yang sangat keras, gitu, ya. Hal ini Anda bisa lihat, ya, bagaimana meningkatnya hasil dari perkebunan-perkebunan tersebut. Ya, di sini lihat
Ini bayangkan dari permulaan abad ke-20 saja, ya, peningkatannya terus sampai permulaan atau di ambang Perang Dunia Kedua, ya, peningkatannya luar biasa cepat. Ya. Dan ini adalah bagian dari pulau-pulau di luar Jawa, ya, di dalam sistem perkebunan tersebut. Ya, juga meningkat dengan pesat sekali. Ya. Kalau ini totalnya, ya, ini bagian dari luar Jawa, ya. Dan ini persentase dari luar Jawa, ya, yang tadinya kecil dibandingkan dengan Jawa, kemudian menjadi separuh-separuh dengan Jawa. Dan ini banyak sekali bertumpu pada tenaga kerja dari Jawa, migran yang dipaksa, yang kemudian di bawah rejim kerja yang kejam tadi, ya, dan juga tenaga kerja dari yang diambil dari Cina daratan, ya, di bagian selatan. Tadi kita lihat misalnya contohnya di Bangka, tapi mereka juga diterjunkan di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Ini surplus Belanda dari Indonesia, ya, dari akhir abad permulaan dari pemerintahan kolonial liberal sampai awal dari atau dekat sebelum Perang Dunia Kedua. Kita lihat di sini keuntungannya meningkat terus, ya, antara import dan ekspor. Kita lihat keuntungannya dari masa ke masa melonjak terus, ya. Hanya tahun 30-an ini kan ada krisis dunia tahun 30, ya, tiba-tiba kemudian terjadi penurunan. Oke. Itu sebetulnya yang saya mau sampaikan pada hari ini. Sekarang jam berapa ini? Jam 11.23. Kita masih ada waktu 20 menit, ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Atau kalian sudah pada kabur semuanya? Kita bisa minum kopi dulu. Anda di rumah mestinya ada kopi, ada camilan, ada bantal, ada sofa untuk tidur-tiduran gitu kan. Nah, sebetulnya ya, saudara-saudara sekalian, yang ingin disampaikan di dalam mata ajaran ini adalah terutama bagaimana pada akhir masa kolonial, Belanda membangun satu sistem ekonomi kolonial yang bertumpu pada perkebunan. Dan itu bukan khas Belanda di Indonesia, tetapi merupakan sistem kolonial di seluruh dunia. Ya, kalau kamu di Karibia misalnya, di daerah Karibia di Amerika Tengah gitu ya, itu sama, ya. Di situ juga sistem kolonial Inggris, Prancis, ya, menerapkan sistem perkebunan. Bedanya karena daerah-daerah itu tidak berpenduduk, tidak banyak penduduknya, mereka kemudian mengimpor budak-budak dari Afrika. Ya. Hal itu tidak terjadi di Indonesia karena penduduk di Indonesia jauh lebih banyak daripada di daerah itu. Ya. Dan mereka kemudian mengoper tenaga kerja dari Jawa ke Sumatera, ya, ke daerah-daerah perkebunan yang pertama, ya. Jadi dulu itu yang berkembang adalah Jawa, kemudian Sumatera, ya, yang paling padat penduduknya dan paling subur. Ya, Kalimantan itu sangat tidak subur tanahnya. Karena itu juga yang setelah Jawa, yang nomor satu dikembangkan adalah Sumatera. Ya. Mereka menggunakan tenaga-tenaga dari Jawa yang dioper ke sana sebagai transmigran dan sebagai buruh-buruh kontrak, ya, direkrut dari desa-desa di Jawa dan sampai di Sumatera, kemudian dihadapkan pada satu sistem tenaga kerja yang sangat keras sekali, ya, dengan punala sanksi dan sebagainya. Itu kalau buruh-buruh itu karena kerasnya situasi di sana, rejim kerjanya yang demikian kejamnya, itu mereka sering lari, ya. Tetapi kemudian seperti budak-budak yang lari di Amerika juga, ya, mereka kemudian dikejar dan kemudian dihukum, ya.
bisa juga digantung di tanah perkebunan itu atau diberi hukuman berat ya. Nah, masa itu mempunyai pengaruh yang besar sekali dengan masa kemerdekaan. Karena setelah kemerdekaan, Indonesia boleh dikatakan mengambil alih ekonomi perkebunan tersebut. Ya, karena para pemuka-pemuka negara kita, bangsa kita ini setelah kemerdekaan, mereka masih melihat dengan sangat salah sebetulnya, masih melihat bahwa perkebunan itu merupakan aset ekonomi. Padahal sebetulnya perkebunan itu adalah sistem kolonial. Tanpa sistem pemerintahan kolonial, perkebunan itu nggak bisa hidup. Dia bisa hidup karena tadi yang disebut Alec Gordon sebagai extra economic factor, yaitu adanya negara kolonial yang bisa memberikan tanah murah dan memaksakan tenaga kerja murah dengan undang-undang yang sangat keras tadi, misalnya saja, ya, dan lingkungan politik kolonial yang menempatkan penduduk biasa itu boleh dikatakan sebagai tenaga kerja, kuli, karena itu disebut juga kuli ya. Nah, di zaman kemerdekaan, di mana kemudian perjuangan kemerdekaan itu membangun cita-cita ke depan sebagai satu masyarakat yang merdeka, yang di mana semua orang sama di depan hukum, tidak seperti di zaman kolonial yang rasis itu, ya, dengan tujuan negara utamanya menyejahterakan rakyatnya dan sebagainya, sistem perkebunan ini itu menjadi sangat questionable, penuh dengan pertanyaan, bagaimana perkebunan ini bisa hidup di zaman merdeka setelah kemerdekaan. Karena perkebunan ini bertumpu memang pada tanah-tanah yang luas, di mana hak-hak masyarakat atas tanah sebetulnya diterlantarkan atau ditiadakan, terutama di luar Jawa, misalnya tanah-tanah adat dan sebagainya. Dan kedua, atas penggunaan tenaga kerja murah dengan kondisi kerja yang buruk. Bagaimana itu bisa dipertahankan? Dan ternyata juga memang tidak bisa dipertahankan. Karena sistem-sistem itu terus bertambah lama, bertambah tidak ekonomis. Seperti saya ceritakan juga, perkebunan-perkebunan yang sekarang masih ada di Jawa ini misalnya, dan juga di luar Jawa, ini sangat tidak produktif. Terutama di Jawa tidak produktif karena mereka tidak bisa memaksa orang untuk bekerja di situ. Karena sekarang Jawa orang sangat mobile, transportasi mudah sekali. Orang pergi ke luar Jawa, orang pergi ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, bahkan ke mancanegara untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, income lebih baik. Sehingga perkebunan itu kemudian bangkrut karena tidak bisa merekrut tenaga kerja. Nah, buruknya keadaan sekarang ini adalah bahwa walaupun perkebunan itu menjadi tidak efisien dan bangkrut, izin-izin mereka tidak dicabut. Itu yang menjadi permasalahan sekarang. Karena itu juga terjadi konflik-konflik dengan penduduk setempat yang merasa bahwa mereka toh mempunyai hak atas tanah-tanah tersebut. Tanah-tanah yang sebetulnya dulu-dulunya merupakan hak mereka sebetulnya. Tetapi di zaman kolonial kemudian jatuh ke tangan negara dan kemudian dikonsesikan. Nah, mestinya di zaman merdeka sekarang ini seharusnya penduduk itu mendapatkan hak-hak atas tanah itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan agraria di Indonesia saat ini. Di luar Jawa bentuknya adalah banyak kawasan-kawasan adat, tanah adat yang dulu mungkin daerah-daerah hutan yang masih masuk dalam sistem tanah cadangan dan masuk di dalam kepemilikan bersama, the common pool resources, ya, sumber daya bersama yang mungkin tidak bisa dibuka oleh penduduk, tapi penduduk bisa memanfaatkan jasa ekologinya, bisa memanfaatkan itu sebagai sumber hasil non kayu, non timber forest
products misalnya, ya, menguasai airnya, ya, untuk transportasi maupun untuk air untuk hidup maupun untuk ikannya, misalnya saja. Hutan-hutan untuk rotannya, untuk kayu-kayu eksotis, untuk damar getah-getahnya, untuk binatang buruan. Tapi itu kemudian semuanya lepas dari tangan mereka ketika kawasan-kawasan itu menjadi hutan negara misalnya. Sama seperti sistem domain verklaring di zaman Belanda, yang kemudian menghaki tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan oleh penduduk setempat. Dibuktikan itu dengan syarat-syarat yang ditentukan Belanda dengan sendirinya. Tidak adil jadinya. Itu menjadi tanah negara. Dan setelah merdeka, kita mengambil alih sistem itu. Kawasan-kawasan luas kemudian yang oleh Belanda kemudian disebut sebagai kawasan hutan, itu diambil alih oleh Indonesia tanpa diteliti apakah batas-batasnya itu benar atau tidak. Apakah ada tanah-tanah penduduk di dalamnya. Apakah ada kawasan-kawasan adat di dalamnya. Apakah penduduk memiliki atau hutan-hutan kawasan-kawasan itu memiliki fungsi di dalam sistem penghidupan penduduk lokal misalnya. Jadi menarik ini sebetulnya sejarah konsep mengenai lingkungan, mengenai sumber daya alam, ya, mulai dari kolonial sampai sekarang. Sejarahnya menarik, ya, dan kita lihat ada konsistensi. Setelah kolonial pun konsep-konsep yang sangat terkebelakang mengenai penguasaan atau sumber daya itu diambil alih. Makanya kita lihat sekarang konflik-konflik besar. Makanya kalau Anda membuka peta konsesi yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Irian, ya, di Papua misalnya, itu kita lihat kemudian seringkali konsesi itu lebih besar, atau di Kalimantan misalnya, konsesi itu lebih besar dari pulaunya sendiri. Kota-kota itu masuk ke dalam konsesi-konsesi. Anda kemudian berpikir di mana sebetulnya hak dari penduduk setempat. Jadi ini yang semuanya harus kita pertanyakan kembali sebetulnya. Apa yang terjadi dengan Republik ini? Ya. Sekarang sudah ada kemajuan-kemajuan, ya, ada sedikit kemajuan dan pengertian akan hal ini. Ya. Pemerintah mulai mengakui hak-hak kawasan hutan dari adat, ya. Mulai mengembalikan kawasan hutan adat misalnya. Tapi jalannya tuh lambat sekali, lambat. Jauh lebih lambat daripada memberikan tanah-tanah konsesi luas kepada perusahaan-perusahaan besar. Pemerintah sekarang mulai membagikan tanah-tanah hutan, ya, di dalam konsesi-konsesi kepada penduduk. Ya, kalau dulu konsesi hanya pada perusahaan besar, sekarang juga kepada penduduk, ya, selama 35 tahun misalnya. Ya. Tapi itu kawasan hutan. Jadi bagi penduduk, kawasan hutan itu tidak begitu produktif karena dia tidak bisa memanfaatkan kawasan hutan. Dia hanya bisa kemudian memanfaatkan sebagian, ya, tapi itu juga untuk income jangka panjang seperti pohon, seperti kayu, ya, atau tanaman-tanaman kehutanan lain, ya, atau tanaman-tanaman musiman yang ditanam di sela-sela pohon, ya, dan itu tidak produktif biasanya. Nah, hal-hal ini menjadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang. Ya. Yang bagi saya adalah menarik bahwa batas antara sistem kolonial dan Indonesia merdeka ini, batasnya itu ternyata tidak setegas yang kita pikir. Oh, dulu masa kolonial, oh sekarang penjajah, sekarang sudah merdeka. Ya. Banyak kontinuitas kemudian yang kita lihat. Ya. Hal-hal yang kemudian sama antara pada masa kolonial dan masa sekarang. Ya, antara lain permasalahan agraria ini.
Jadi setelah 70 tahun merdeka, kita masih sebetulnya bertumpu, atau ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sistem perkebunan yang pada dasarnya adalah satu sistem ekonomi kolonial. Yang prinsipnya adalah mendapatkan tanah murah dan tenaga kerja murah. Mind you, Perancis atau Inggris terutama di permulaan abad ke-19 sudah melihat bahwa penduduk yang menguasai produknya sendiri, yang menjadi lebih makmur, itu lebih menguntungkan bagi Inggris karena Inggris bisa menjadikannya sebagai konsumen barang produksi mereka. Itu di awal abad ke-19. Kita sekarang masih bertumpu pada sistem perkebunan di mana tenaga kerjanya itu digaji paling murah di semua sektor ekonomi di Indonesia. Dan perkebunan itu bertambah lama, bertambah besar. Dan bertambah penting juga. Dan itu mengerikan sekali kalau menurut saya. Anda boleh berpikir lain. Saya nggak melarang Anda berpikir lain. Tetapi ini hanya masukan aja untuk dipikirkan. Ya. Perkebunan kalau dulu itu hanya menghasilkan hasil ekspor seperti karet, kopi, teh, coklat, ya, kelapa sawit. Sekarang kelapa sawit yang menjadi utama, produk-produk ekspor yang lain terlantar. Kalau Anda melihat statistik hasil perkebunan yang lain, itu hasil perkebunan yang lain itu tidak berkembang terus rata. Hanya sawit yang naik eksponensial. Dan ini bukan kebetulan. Naiknya sawit itu membuat yang lain terlantar, begitu kan kira-kira. Karena semua tanah, semua perhatian diberikan kepada sawit. Dan itu kemudian karena dia menjadi sangat penting, dia kemudian bisa dipertahankan oleh pemilik-pemiliknya sebagai satu aset ekonomi penting. Namun jangan lupa juga bahwa kita kemudian menjadi sangat tergantung dari satu produk, produk sawit. Karena yang lain itu menjadi tidak berkembang. Menjadi tidak berkembang. Dan sawit, kita hanya menguasai perkebunannya saja. Sedangkan sektor-sektor sawit yang di hilir, bagaimana orang memanfaatkan minyak sawit untuk produk-produk yang lebih mahal, lebih tinggi, itu ada di Singapura dan di Malaysia. Jadi kita hanya jadi tukang kebunnya saja dari industri-industri hilir di Malaysia dan di Singapura. Ini juga menarik untuk diperhatikan. Dan sembari kita menjadi sangat tergantung dari sawit. Dan sawit terentan. Kalau jutaan hektar di bawah sawit monokultur, kalau terjadi bencana biologis misalnya, itu ekonomi Indonesia bisa terguncang. Pemilik-pemiliknya sudah menyimpan uang di luar negeri, nggak masalah. Tetapi Indonesia sebagai negara yang menerima pajak-pajak dari sawit itu akan terguncang. Dan lebih gila lagi adalah penduduk-penduduk setempat yang kemudian sekarang terpaksa bertumpu pada bekerja di kebun sawit atau menanam tanahnya yang sedikit itu menjadi sawit juga. Karena sudah dikelilingi oleh ribuan hektar kebun sawit, nggak ada jalan lain daripada mensawitkan tanahnya sendiri. Seperti itu. Dan sawit ini tidak membutuhkan tenaga kerja yang terpelajar, terdidik. Dia membutuhkan tenaga kerja yang paling tidak terdidik. Artinya apa kalau sawit itu atau perkebunan pada umumnya itu menguasai ekonomi? Artinya negara ini sebetulnya mensponsori angkatan kerja sebagian besar yang tidak berpendidikan. Karena segera mereka berpendidikan, mereka tidak akan lagi bekerja di sawit. Mereka akan mencari tempat yang lebih baik. Dan perkebunan-perkebunan ini akan menjadi kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang murah. Jadi sistem perkebunan menciptakan kondisi di mana tenaga kerja penduduk setempat itu tetap bodoh. Karena tidak ada yang menstimulasi agar penduduk setempat ini menjadi lebih pintar, terdidik, dan sebagainya. Karena dengan demikian mereka tidak berguna bagi sistem perkebunan tersebut.
Ya. Nah, mungkin di kuliah selanjutnya kita bisa melihat perbedaan antara pemodal yang berbasiskan tanah dengan pemodal yang berbasiskan industri. Ya, pemodal yang berbasiskan tanah seperti penguasa-penguasa konsesi-konsesi raksasa ini umumnya pandangannya konservatif, reaksioner, tidak membutuhkan dan tidak berkepentingan pada perkembangan manusia Indonesia. Karena mereka yang butuhkan adalah manusia yang bodoh yang bekerja di perkebunan. Berbeda dengan pemodal-pemodal berbasiskan industri. Karena industri terus berkembang, mereka membutuhkan tenaga kerja yang terdidik. Dan tidak terdidik begitu saja, tapi terus terdidik bertambah lama, bertambah maju, mengikuti derap perkembangan teknologi. Dan hasilnya, hasil industri itu harus dijual kepada konsumen. Dan konsumen itu harus dibangun dari penduduk yang bertambah makmur. Jadi seorang kapitalis industri, pikirannya itu lebih maju dari seorang kapitalis perkebunan. Ini menarik untuk bagi kalian coba untuk mendalami. Ya. Nah ini, jadi kita lihat di sini bagaimana sistem kolonial akhir ya, abad ke-19 sangat mempengaruhi sistem manajemen lingkungan alam dan sumber daya alam di Indonesia saat ini. Ya, juga perundang-undangannya dan sebagainya. Dan konsep bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki sekarang itu sangat dipengaruhi oleh apa yang diwarisi oleh masa kolonial. Dan ini harus kita jadikan bahan pemikiran ke depan. Apa ini yang kita mau? Gitu kira-kira. Dengan demikian, saya harus menutup kuliah ini karena waktunya sudah lewat 3 menit. Ya, Anda bisa pelajari kembali slides-nya terlalu banyak tulisan, ya, tetapi ada gunanya juga bagi kalian. Kalian bisa membacanya lebih baik kemudian, ya. Dan kita bisa ketemu di lain waktu. Mungkin tidak langsung, saya rasa agak lama kalian akan bertemu saya lagi mungkin ya, atau di kuliah yang lain. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Anda selalu bisa menghubungi saya di WA. Silahkan aja, ini saya terbuka sekali. Anda mau berdiskusi, Anda punya pendapat yang lain, jangan khawatir. Itu adalah bagian dari kehidupan akademis. Ya. Dan kami di sini hanya mendampingi Anda saja untuk mengembangkan pemikiran Anda sendiri. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Sampai di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Selamat siang, makasih banyak Bapak. Oke, saya leave ya. Ya Bapak, presensinya Pak belum diisi. Ya. Presensinya belum diisi. Ya. Oke, maklum nih, rambut udah ubanan. Oke, saya akan lakukan. Terima kasih Janatul mengingatkan itu ya. Makasih, mari saya leave ya. Terima kasih Pak.